Kalau kamu pernah ngabuburit di sekitar Pasar Kuningan, pasti pernah lihat satu lapak kecil yang selalu rame tiap sore. Letaknya di pojokan, dekat gang sempit yang langsung tembus ke kontrakan warga. Nggak ada spanduk besar, cuman meja lipat, panci gede warna perak, dan satu termos es. Tapi antriannya panjang banget, kayak antre sembako. Lapak itu milik Dinda. Gadis muda yang baru 2 tahun tinggal di situ. Usianya belum genap 25. Penampilannya sederhana, sering pakai daster batik warna pudar dan sandal jepit. Rambutnya selalu digelung seadanya. Tapi mukanya lugu. Lugu yang bikin orang gampang percaya. Senyumnya tenang, suaranya lembut. Gak ada yang menyangka kalau dia hidup sendiri di kontrakan kecil paling pojok gang. Kolak buatan Dinda emang beda. Pisangnya legit, kolang-kalingnya empuk, dan kuah santannya manis tapi gak enak. Banyak yang bilang rasa kolaknya itu kayak nostalgia. Bikin kangen, bikin pengen balik terus, apalagi Dinda selalu ramah, suka nanya kabar, dan kadang ngasih bonus sendok plastik warna-warni. Ini bang, kolaknya. Semoga buka puasanya berkah, ya. Itu biasanya dia ngomong sambil senyum. Gak sedikit bapak-bapak yang kesana cuma buat lihat Dinda senyum. Warga sekitar awalnya gak terlalu banyak tahu tentang dia. Katanya sih dari Brebes, tapi gak pernah ada keluarga yang datang. Dinda jarang keluar rumah selain pas sore buat jualan. Gak pernah kelihatan belanja bahan di pasar juga. Tapi tiap hari kolaknya selalu ada, selalu fresh, selalu enak. Beli bahan di mana sih, Endah? Pernah ada yang nanya. Dinda cuma jawab, sudah stok dari awal puasa kak, dikirim dari kampung. Orang percaya-percaya aja. Namanya juga bulan puasa, gak mau suudzon. Lagi pula, selama ini Dinda gak pernah bikin masalah. Gak berisik, gak ikut gosip, dan rajin sholat di musola depan gang. Tapi ada satu hal yang bikin beberapa warga mikir 2 kali. Kontrakan tempat Dinda tinggal itu dulunya kosong lama. Ada yang bilang angker, ada juga yang bilang pernah dipakai usaha pijat ilegal. Tapi sejak Dinda masuk, tempat itu jadi tenang, sepi tapi bersih. Tapi entah kenapa, beberapa tetangga bilang malam-malam suka dengar suara laki-laki masuk. Habis itu, gak pernah keluar lagi. Paling pacarnya kali, kata Bu Leli. Iya, tapi masa tiap malam beda suara? Timpal tetangganya. Yang bikin makin aneh, para lelaki yang pernah kelihatan masuk ke kontrakan Dinda itu, gak ada yang pernah kelihatan lagi. Bukan cuman gak lewat depan gang, tapi benar-benar kayak lenyap di telan bumi. Padahal sebelumnya mereka rajin beli kolak. Ada yang bahkan tiap hari ke situ, ngasih tips, dan terang-terangan ngajak Dinda ngobrol. Tapi sekarang, hilang semua. Kalau ditanya soal jodoh, Dinda selalu jawab sambil ketawa pelan. Masih pengen fokus jualan, Bu. Jodoh mah nyusul. Orang-orang suka sama Dinda karena dia gak banyak tingkah. Tapi mereka gak sadar, di balik kolak manis yang bikin nagih itu, ada rahasia besar yang belum terbongkar. Rahasia yang pelan-pelan bakal menyeret mereka satu persatu. Dan tahun ini, Ramadan bakal jadi bulan paling mencekam di Pasar Kuningan. Awalnya cuma rasa heran biasa. Tapi lama-lama berubah jadi pertanyaan yang bikin merinding. 3 hari setelah puasa dimulai, seorang tukang parkir bernama Ujang hilang. Biasanya Ujang nongkrong di pojok pasar sambil ngatur motor. Tapi sejak sore itu, gak ada yang lihat dia lagi. Motornya masih di tempat biasa, helmnya juga ada. Tapi orangnya gak pulang-pulang. Yang bikin makin aneh, terakhir kali Ujang kelihatan, dia lagi beli kolak di lapaknya Dinda. Gue lihat sendiri, Jang beli 2 bungkus. Sambil senyum-senyum nanya nomor WA Dinda, kata Wahyu, temannya sesama tukang parkir. Orang-orang masih mikir positif. Mungkin Ujang keluar kota, mungkin kabur sama cewek. Tapi kenapa HP-nya mati? Dan kenapa uang di dompetnya nggak diambil sama sekali? Belum seminggu, kejadian serupa terulang. Giliran Pak Darto, pedagang kain di Blok A. Orangnya pendiam, nggak neko-neko.
Tapi tiba-tiba tokonya tutup 2 hari. Istrinya panik, lapor ke RT. Terakhir Pak Darto terlihat, dia sempat mampir ke lapak kolak. Dia bilang mau beli kolak buat istri, tapi nggak balik-balik, cerita Bu Sari, pemilik warung sebelah. Warga mulai gelisah. Apalagi pas hari ke-7 seorang pemuda ojek online juga lenyap. Helm dan jaketnya ditemukan di dekat kontrakan Dinda. Tapi lagi-lagi orangnya nggak ada. Dinda masih jualan seperti biasa. Senyum, ramah, dan kolaknya makin laku. Justru makin banyak yang datang karena penasaran. Kata orang, makin lama makin enak. Rasa pisangnya manis banget, kuahnya kayak rempah. Bahkan ada yang bilang kolaknya bikin tidur nyenyak semalaman. Tapi beberapa orang mulai merasa ada yang ganjil. Kang Riki, pedagang gorengan di seberang lapak Dinda, cerita kalau dia pernah lihat Dinda ngobrol sama cowok yang nggak dikenal. Cowoknya tinggi, kurus, dan mukanya pucat banget. Gua kira tamunya, tapi pas gua liatin terus, orang itu nggak jalan. Berdiri aja di ujung gang, kayak nungguin perintah, katanya. Riki sempat motret diam-diam, tapi pas dicek di galeri HP, fotonya nggak ada. Hilang begitu aja. Malam-malam, warga gang juga mulai sering dengar suara aneh dari kontrakan Dinda. Bukan suara orang ngobrol, tapi lebih kayak bunyi air mendidih bercampur suara rintihan pelan. Ada juga yang bilang pernah cium bau anyir, kayak darah segar. Mungkin dia masak daging kambing, kata satu warga mencoba menenangkan. Tapi siapa yang masak daging kambing jam 2 pagi? Beberapa orang mulai jaga-jaga. Ada yang pasang CCTV ngarah ke gang. Ada juga yang mulai ngajak anaknya buka puasa di rumah aja. Nggak berani beli kolak di luar. Tapi tetap aja, banyak yang datang ke lapak Dinda. Soalnya rasa kolaknya makin gila. Ada yang bilang kuahnya kayak pakai gula langka. Ada juga yang bilang setelah makan itu, mimpinya bagus terus. Dapat kerjaan, dapat jodoh, dapat rejeki dadakan. Yang nggak sadar, semuanya cowok. Dan semuanya yang ngasih testimoni hebat-hebat soal kolak itu, hilang satu persatu. Tapi belum ada yang benar-benar berani tanya langsung ke Dinda. Soalnya tiap ditanya, dia cuman senyum tipis sambil bilang, mungkin mereka lagi bahagia di tempat lain. Dan anehnya, semua orang yang dengar itu langsung percaya. Sore itu langit Kuningan agak mendung. Angin kencang sempat menerbangkan beberapa terpal pedagang. Tapi antrian di lapak kolak Dinda tetap panjang, seperti nggak terpengaruh sama cuaca. Bahkan ada beberapa wajah baru yang sengaja datang dari luar geng cuma buat nyobain kolaknya yang viral di media sosial. Di seberang jalan, seorang pemuda berdiri sambil sesekali mengintip dari balik warung rokok. Namanya Rio, mahasiswa tingkat akhir yang baru balik kampung buat libur puasa. Dia bukan tipe yang gampang percaya mitos, tapi cerita-cerita soal hilangnya para pria bikin dia penasaran. Apalagi adik sepupunya, Andre, juga hilang 2 hari lalu. Terakhir terlihat beli kolak di lapak Dinda. Rio udah muter-muter nyari Andre, tapi nihil. Lapor ke polisi juga belum ditindak. Cuman dicatat doang. Nggak ada bukti, nggak ada petunjuk. Jadi dia mutusin buat nyelidikin sendiri. Awalnya dia pikir ini cuman soal penculikan biasa. Tapi makin dia dengerin cerita warga, makin banyak kejanggalan yang bikin merinding. Malamnya Rio balik lagi ke gang kontrakan Dinda. Tapi kali ini diam-diam, dari arah kebun kosong belakang kontrakan. Dia bawa senter kecil dan HP. Harapannya cuma satu, nemuin petunjuk. Pas jam menunjukkan pukul 2.14 dini hari, Rio nguping suara aneh. Bukan suara orang ngobrol, tapi kayak jeritan pendek yang ditahan. Disusul bunyi sendok logam mengaduk sesuatu. Pelan-pelan Rio ngintip dari sela dinding triplek yang bolong. Dan saat itulah, dia lihat sesuatu yang bikin tubuhnya kaku. Di dapur sempit kontrakan itu,
Dinda berdiri di depan panci besar. Tapi isinya bukan kolak biasa. Cairan merah pekat mendidih, mengeluarkan uap tajam. Di sebelah pancinya, ada tubuh laki-laki yang udah kaku, tergantung di sudut ruangan. Lehernya digorok, darahnya ditampung dalam ember. Dinda nggak pakai daster seperti biasanya, tapi pakai kain jarik lusuh, rambut tergerai, dan ada semacam kalung dari tulang kecil tergantung di lehernya. Matanya kosong, tapi tangannya cekatan. Mengaduk, menyendok, dan menuang cairan itu ke dalam plastik kecil, satu-satu. Dia nggak terlihat takut atau panik, justru wajahnya datar, dingin, kayak lagi masak menu biasa. Seolah itu bukan darah, seolah tubuh tergantung itu cuma properti dapur. Rio langsung mundur pelan-pelan, napasnya tertahan. Tapi dia nggak sadar ada tangan lain yang nyentuh bahunya dari belakang. "Ngapain kamu di sini?" Suara perempuan itu pelan tapi tajam. Rio menoleh. Dinda berdiri di belakangnya. Tapi bukankah dia barusan ada di dapur? Dia bingung, panik, tapi Dinda cuma tersenyum. "Kamu nyari sepupu kamu ya?" Rio melangkah mundur, tapi Dinda nggak ngikutin. Dia cuma berdiri, senyumannya makin lebar. "Andre anak baik, tapi terlalu gampang percaya sama perempuan," katanya sambil membalikan badan. Rio langsung lari, nggak lihat ke belakang. Dia nggak tahu gimana Dinda bisa ada di dua tempat sekaligus, tapi yang jelas, dia lihat sendiri pembantaian itu, dan itu bukan halusinasi, itu nyata. Besok paginya, lapak kolak tetap buka. Antrian tetap ada, bahkan lebih ramai dari biasanya. Tapi Rio nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Dia takut dikira gila, atau lebih buruk lagi, dia bisa jadi korban selanjutnya. Sejak malam itu, tiap kali dia lewat dekat lapak Dinda, dia merasa diperhatikan. Dinda selalu senyum, tapi tatapannya beda. Tatapan orang yang tahu rahasianya nggak aman lagi. Dan Rio sadar waktunya nggak banyak. Kalau dia nggak bertindak cepat, dia bisa jadi plastik kolak berikutnya. Rio nggak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali merem, bayangan tubuh tergantung dan kolak berdarah itu muncul lagi di kepalanya. Dia berusaha mikir rasional. Mungkin dia salah lihat, mungkin cuma mimpi buruk. Tapi bau amis itu masih kebayang jelas. Dia sempat nyoba cerita ke temennya, Dani. Tapi Dani malah ketawa. Katanya Rio terlalu banyak nonton film horor. Tapi 2 hari setelah itu, Dani hilang. Nggak ada kabar. HP-nya nggak aktif. Terakhir, dia upload story beli kolak Dinda. Rio panik. Ini bukan kebetulan lagi, dia mulai nyatetin semua cowok yang dia tahu pernah beli kolak di sana. Beberapa nggak bisa dihubungi. Beberapa keluarganya ngaku mereka tiba-tiba pergi keluar kota tanpa pamit. Polanya mulai kelihatan, semua korban adalah cowok muda, lajang, dan semuanya beli kolak pas bulan puasa. Rio makin yakin, ini bukan jualan biasa. Malam keempat setelah dia ngintip dapur Dinda, Rio dengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Padahal kamar itu di lantai 2. Rio nyalain senter, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia buka jendela pelan-pelan dan nemu sesuatu yang bikin jantungnya mau copot. Di luar jendela, tergantung plastik kolak, masih hangat. Ada tulisan tangan di kertas kecil yang diselipin di plastik. "Buka puasanya, jangan lupa dinikmati, buat kamu spesial." Tangannya gemetar waktu megang plastik itu. Dia langsung buang kolaknya ke toilet, terus kunci semua pintu dan jendela. Tapi malam itu, suara ketukan terus berlanjut. Kadang di jendela, kadang di pintu belakang. Pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Paginya, Rio nekat ke rumah salah satu korban yang namanya Aldi, cowok yang hilang minggu lalu. Dia pura-pura jadi temannya dari kampus. Ibunya Aldi sempat cerita soal cewek cantik penjual kolak yang ngajakin ketemuan lewat DM Instagram.
Tapi habis ketemuan, Aldi nggak pulang-pulang. Dari situ, Rio mulai mikir, mungkin Dinda nggak cuma jualan di lapak. Mungkin dia punya cara lain buat nyari korban. Lewat medsos, lewat DM, dan semuanya ditargetin ke cowok muda yang kesepian. Dia coba buka akun Dinda, tapi anehnya nggak ada akun dengan nama itu. Bahkan pencarian lewat tag lokasi pun nggak nemu. Kayak akun itu cuma muncul ke orang-orang tertentu. Malamnya, Rio coba cek kamera CCTV rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di rekaman jam 2.17 pagi, ada bayangan perempuan berdiri di depan pagar rumah. Nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri, senyum, dan ngilang pelan-pelan. Besoknya tetangganya nemuin kucing peliharaan Rio mati. Ditaruh persis di teras depan dengan mata melotot dan lidah menjulur. Di perutnya ada ukiran lambang bintang 5 terbalik, simbol pemanggilan setan. Sejak saat itu, Rio tahu satu hal. Ini bukan urusan manusia lagi, dan dia nggak bisa lari. Karena tiap malam, suara ketukan itu selalu datang. Dan tiap pagi selalu ada sesuatu di depan rumahnya. Entah kucing mati, entah pot bunga pecah, atau tulisan-tulisan aneh di dinding pagar. Satu-satunya yang belum datang, Dinda sendiri, tapi Rio tahu waktunya udah deket. Hari itu, Rio nekat datang ke rumah Ua Enah, nenek tua yang tinggal di ujung gang, dan dikenal paling lama tinggal di daerah itu. Warga sekitar bilang, Ua Enah tahu banyak hal, tapi nggak sembarang orang bisa diajak ngobrol. Rio bawa 1 bungkus sembako dan beras, niatnya buat ngeluluhin hati si Ua. Pas sampai di rumahnya yang dipenuhi tanaman dan bau dupa, Ua Enah langsung melirik tajam. "Kamu anak yang suka kepo soal Dinda ya?" Rio kaget. Belum sempat ngomong, si Ua udah tahu maksud kedatangannya. Udah banyak yang nanya, tapi nggak banyak yang balik. Lanjut Ua Enah sambil menyuruh Rio duduk. Setelah narik napas panjang, Ua mulai cerita. Dinda bukan nama asli. Dia muncul tiba-tiba 2 tahun lalu. Awalnya kerja jadi asisten warung takjil. Lalu warung itu tutup, dan dia buka sendiri. Kolaknya langsung viral. Tapi sejak itu, tiap bulan puasa selalu ada cowok-cowok muda yang hilang. Rio mencatat semuanya. Tapi yang bikin dia merinding adalah kalimat berikutnya. Dulu, dia nggak secantik itu. Wajahnya biasa aja. Tapi suatu malam, aku lihat dia jalan ke kebun kosong bawa ayam hitam dan kendi tanah liat. Sejak malam itu, mukanya berubah. Glowing, kata anak sekarang. Tapi mata dan auranya beda, bukan manusia biasa lagi. Ua Enah percaya Dinda udah ngelakuin ritual pesugihan. Tapi bukan yang umum seperti nyembah tuyul atau setan kebun. Ini lebih kuno, katanya Dinda udah ngasih tumbal ke sesuatu yang nggak bisa dilihat mata biasa. Dan sebagai gantinya, dia dikasih pesona dan rezeki dari dagangannya. Tapi tumbalnya harus terus ada, dan bukan sembarang orang. Harus cowok muda, masih sendiri. Harus yang dia goda dan datang dengan kemauannya sendiri. Baru bisa diambil jiwanya. Rio nelen ludah. Persis seperti cerita adik sepupunya Andre atau Dani. Kalau kamu pernah ngintip dapurnya, berarti kamu udah dianggap tahu rahasia. Dan itu bahaya. Ua Enah berdiri lalu masuk ke kamarnya. Gak lama dia balik lagi bawa sesuatu. Kalung dari benang merah dan 1 keping logam kuno yang ditempelin di tengahnya. Ini jimat, bukan buat ngelawan dia, tapi buat ngulur waktu. Kalau kamu masih pengen hidup, jangan buang ini. Jangan ajak orang lain ikut campur. Dan yang paling penting, jangan balik ke lapaknya. Sekali lagi kamu ke sana, tamat. Rio nggak banyak nanya lagi, dia terima jimat itu dan langsung pamit. Tapi pikirannya makin kacau. Dinda beneran bukan manusia biasa.
Dan yang dia lawan sekarang bisa jadi bukan cuma soal pembunuhan, tapi kekuatan lain yang lebih gelap. Di jalan pulang, Rio buka HP. Dia iseng buka-buka komentar di akun kuliner yang pernah nge-review kolak Dinda. Di kolom komentar ada satu akun fake yang nulis, "Kolaknya manis ya? Coba cari tahu kenapa. Tapi jangan terlalu dalam, nanti tenggelam." Akun itu nggak bisa diklik. Begitu Rio refresh, komentarnya hilang. Malamnya dia tidur dengan jimat masih digenggam di tangan. Tapi jam 2 pagi, dia kebangun karena dengar suara bisik-bisik dari luar kamar. Kayak suara cewek nyanyi pelan. Lagunya terdengar kayak doa, tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Pas dia intip dari jendela, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada satu tulisan di kaca luar dari embun malam, "Kamu sudah terlalu dalam." Dan Rio tahu waktunya makin habis. Sejak malam itu, Rio nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali merem, dia mimpiin hal-hal aneh. Dinda berdiri di ujung lorong rumahnya, pakai baju serba putih, tapi wajahnya nggak jelas. Di mimpinya, Dinda cuma bilang, "Balikin yang kamu tahu, atau kamu yang jadi berikutnya." Rio mulai ngerasa harus ngelakuin sesuatu. Dia nggak bisa diam aja. Tapi dia juga sadar, ini bukan cuma soal kolak atau pembunuhan biasa. Ini udah masuk ke ranah mistis yang dia sendiri nggak ngerti sepenuhnya. Pagi harinya, Rio nekat balik ke tempat kosong di belakang pasar, tempat di mana Dinda dulu pernah kelihatan bawa candy dan ayam hitam. Tanah itu sekarang ditutup pagar seng, tapi ada celah di bawah. Dia masuk pelan-pelan. Tempatnya sunyi, nggak ada siapa-siapa. Tapi tanahnya beda. Kayak lebih gelap, lebih lembab. Dan di tengahnya ada gundukan tanah kecil. Di atasnya ada sisa dupa gosong dan pecahan kendi. Di sampingnya, bulu ayam hitam berserakan. Rio gali pelan-pelan pakai tangan. Tangannya kotor, tapi dia nemu sesuatu. Botol kecil kaca, di dalamnya ada rambut, potongan kuku, dan seutas benang merah. Dia juga nemu foto cowok yang dia kenal, Dani. Tapi fotonya gosong setengah. Rio makin yakin ini tempat ritualnya. Dia buru-buru bawa barang-barang itu ke rumah dan motoin semuanya. Lalu dia kirim ke email anonim sambil tulis, "Kalau gua hilang, sebarin ini." Sorenya, dia datangi seorang ustaz muda yang pernah bantu warga bersihin rumah kerasukan. Namanya Ustaz Rahmat. Awalnya Ustaz nolak terlibat, tapi setelah lihat botol dan foto gosong itu, wajahnya langsung berubah tegang. Ini bukan main-main, ini udah kayak pemanggilan makhluk dari dimensi bawah. Harusnya kamu nggak mainin barang ini sembarangan. Rio minta tolong dibantuin. Ustaz akhirnya setuju, tapi minta waktu sehari buat nyiapin doa dan perlindungan. Rio setuju, walau dalam hati dia ragu bisa nunggu selama itu. Malamnya, dia jaga diri di rumah. Lampu semua nyala. TV dia hidupin keras-keras biar nggak dengar suara-suara aneh lagi. Tapi, sekitar jam 1 pagi, lampu semua mati serentak. TV-nya ikut mati, gelap, sunyi. Tapi ada suara langkah pelan dari arah dapur. Rio langsung ambil jimat dari Uwa Enah dan genggam erat. Dia tarik napas, lalu intip dari balik tembok. Nggak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah makin dekat. "Rio, kamu ngelawan ya? Kamu kira bisa?" Suara perempuan, tapi nggak kayak suara Dinda. Lebih berat, lebih dalam. Rio baca doa yang dia hafal pelan-pelan. Tangannya gemetar, jantungnya mau copot. Tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Lampu nyala lagi, TV hidup, rumah kembali normal. Di lantai dekat pintu dapur, ada setetes darah segar. Besoknya, Rio langsung ke rumah Ustaz Rahmat. Dia udah nggak bisa nunda. Dia tahu waktunya makin sedikit. Dan melawan bukan cuma soal berani, tapi harus siap kehilangan segalanya.
Satu hal yang dia sadari, Dinda bukan sendirian. Ada sesuatu yang lebih kuat di belakangnya. Dan itu udah mulai ngejar dia. Hari itu, langit mendung dari pagi. Rio ngerasa dadanya sesak sejak bangun tidur. Seolah udara di sekitarnya lebih berat, lebih padat, dan penuh tekanan yang nggak kelihatan. Dia tahu malam ini bakal jadi penentuan. Ustadz Rahmat udah janji bakal bantu dan mereka janjian ketemu habis maghrib di rumah Rio. Menjelang sore, Rio beres-beres rumah. Semua benda yang berhubungan sama Dinda dia kumpulin di satu tempat. Foto-foto dari HP-nya, sisa rambut dan botol kecil dari lokasi ritual, bahkan sisa kolak yang dia simpan sebagai sampel. Tapi yang bikin dia merinding waktu dia buka toples kolak itu, isinya udah berubah. Bukan kolak biasa. Cairannya merah kehitaman, bau amis darah. Rio langsung muntah. Tepat setelah azan maghrib, Ustadz Rahmat datang bareng 2 orang santri. Mereka bawa tas hitam berisi kitab dan air doa. Begitu masuk rumah, Ustadz langsung bilang, tempat ini udah dikurung. Kita harus cepat. Ritual pembersihan dimulai. Mereka sholat, baca ayat kursi, lalu mengitari rumah sambil cipratin air doa. Awalnya tenang, tapi begitu sampai ke kamar Rio, tiba-tiba jendela kamar pecah. Angin kencang masuk, padahal semua jendela tadi udah ditutup rapat. Rio mundur. Ustadz tetap baca ayat dengan lantang, tapi suara perempuan mendesis dari dalam lemari. Suara itu nyaring dan menyayat. Dia milik kami. Nggak ada yang bisa ambil balik. Lemari terbuka sendiri. Dari dalam muncul sosok perempuan berbaju kuning. Rambutnya panjang, tapi wajahnya setengah meleleh. Mata kirinya bolong, lidahnya menjulur sampai ke dada. Santri satu langsung pingsan. Yang satu lagi kaku di tempat. Ustadz Rahmat tetap baca doa, tapi suaranya mulai gemetar. Sosok itu maju pelan ke arah Rio. Kamu yang nyari-nyari, mau ikut sama mereka yang udah aku kirim? Rio panik. Dia lempar botol kaca berisi rambut dan kuku ke arah sosok itu. Botol pecah dan sosok itu menjerit. Suara jeritannya bikin lampu rumah pecah semua. Rio jatuh ke lantai, telinganya berdarah. Ustadz langsung buka kitab dan baca doa terakhir dengan suara keras. Tapi makhluk itu mulai berubah. Tubuhnya membesar, menabrak tembok kamar sampai retak. Dinding rumah bergetar. Rio lari ke dapur, cari jimat dari Uwa Ena. Tapi pas dia buka laci, jimat itu udah gosong, tinggal abu. Dia balik ke ruang tengah. Ustadz Rahmat udah kelelahan. Sosok itu melayang di langit-langit rumah, lalu mendadak jatuh keras ke lantai dan menghilang. Tapi semua lampu tetap mati. Rumah jadi gelap gulita. Kemudian terdengar suara Dinda, pelan, halus, seperti bisikan dari dalam kepala Rio. Kalau kamu masih hidup sampai subuh, aku bakal berhenti. Tapi kalau enggak, kamu ikut aku. Setelah itu semuanya sunyi. Ustadz Rahmat berdiri dengan lemas. Dia cuma bilang, kita belum menang. Ini belum selesai. Kita cuma dikasih waktu. Malam ini, dia nunggu di luar. Rio ngerti, teror belum selesai. Tapi sekarang, nyawanya di hitungan jam. Rio duduk memeluk lutut di pojok ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara makin dingin, tapi bukan dingin biasa. Rasanya seperti ada kabut tak kasat mata yang membungkus seluruh rumah. Suara detik jam terdengar lebih nyaring, seolah waktu sendiri sedang menghitung mundur. Ustadz Rahmat dan santrinya istirahat di mushola kecil dekat ruang belakang, tapi tidur mereka nggak tenang. Santri yang sempat pingsan, sekarang demam tinggi dan terus mengigau. Mulutnya komat kamit menyebut satu nama, Dinda, Dinda. Rio tahu malam ini dia nggak bisa hanya menunggu. Dia harus hadapi sendiri. Dia buka dompet kecil yang dia simpan di lemari, isinya potongan kertas dari jimat Uwa Ena
yang masih bisa diselamatkan. Di situ tertulis nama-nama lelaki yang diduga jadi korban Dinda. Semuanya hilang misterius setelah sempat dekat dengannya di aplikasi kencan. Kolaknya jadi pengikat, dan darah mereka jadi pemanggil, gumam Rio sambil nekat menuju dapur. Dia taruh panci kolak sisa yang warnanya udah berubah jadi kehitaman, lalu bakar dupa kecil di dekatnya. Rio ingat ucapan Uwa Enah kalau aroma dari kolak itu bisa memancing kemunculan yang mengendalikan. Tiba-tiba, pintu dapur terbanting. Angin dingin menyerbu masuk. Dinda muncul di ambang pintu, tapi bukan seperti yang dulu. Kulitnya pucat kebiruan, rambutnya berantakan, dan matanya penuh urat merah. Di belakangnya, berdiri sosok tinggi besar tanpa wajah, seperti bayangan hitam pekat. "Kamu terlalu jauh, Rio," suara Dinda berat, seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Rio gemetar, tapi dia tetap berdiri. "Aku tahu kamu bukan cuma manusia. Kamu udah korbankan banyak orang. Dan sekarang aku yang akan mengakhiri." Sosok bayangan di belakang Dinda menggeram, lalu mendadak melayang ke arah Rio. Rio lempar garam yang dia campur dengan sobekan jimat. Makhluk itu memekik dan terpental. Dinda tersentak. Matanya berubah hitam sepenuhnya. Dia terhuyung mundur, tapi tetap tersenyum. "Kamu pikir segampang itu? Aku cuman perantara. Yang kamu lawan, dia udah ratusan tahun." Tiba-tiba dari belakang, Ustaz Rahmat muncul sambil membawa tongkat kayu bertuliskan huruf Arab. Dia bacakan doa dengan lantang dan tongkat itu menyala terang. Sosok bayangan berteriak keras, seperti kesakitan. Dinda menjerit, tangannya menutup telinga. Dia jatuh ke lantai dan tubuhnya mulai kejang. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, lalu muncul sosok kecil seperti janin berwarna merah menyala. Sosok itu merayap cepat, hendak kabur. Tanpa pikir panjang, Rio injak makhluk kecil itu. Tubuhnya meletup seperti balon darah. Dinda langsung pingsan, tubuhnya melemas. Semua tiba-tiba hening. Udara hangat kembali. Dinding yang tadinya retak, pelan-pelan normal. Rio duduk terengah. Ustaz Rahmat menatapnya dengan napas tak beraturan. "Baru sebagian yang keluar," ujar sang ustaz, pelan. "Tapi kita sudah pukul jantungnya malam ini." Rio melirik ke arah Dinda yang kini terlihat seperti manusia biasa. Tapi entah kenapa, dia tahu ini belum benar-benar selesai. Pagi harinya, langit kuningan cerah seperti tak pernah terjadi apa-apa semalam. Burung-burung masih berkicau di pohon depan rumah Dinda. Warga mulai kembali beraktivitas. Lapak-lapak takjil buka lagi seperti biasa. Bahkan beberapa orang mulai antri di depan lapak kolak Dinda. Rio berdiri di dekat pagar, memandangi Dinda yang duduk di kursi plastik merah, menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya pucat, tapi matanya tak lagi hitam. Dia seperti kehilangan jiwa. Sejak malam itu, Dinda tidak bicara apa-apa. Hanya diam dan menunduk. Sesekali senyum kecil, tapi kosong. "Dia trauma," kata Ustaz Rahmat pelan. "Jin itu sudah dilepaskan dari tubuhnya, tapi ada luka yang gak bisa kelihatan." Santri-santri membersihkan rumah Dinda. Kolak sisa yang menghitam dibuang, panci dicuci, dan dapur diasapi dengan daun-daun rimbun yang dirapal doa. Beberapa warga mulai berani mendekat, tapi tetap dengan tatapan curiga. Rio sendiri belum tenang. Meski semua terlihat normal, ada sesuatu yang mengganjal. Terlalu mudah, terlalu cepat. Sore harinya, dia jalan-jalan ke pasar sekadar menyegarkan pikiran. Tapi di tengah keramaian, dia dikejutkan oleh sesuatu. Seorang pedagang gorengan sedang bercanda dengan dua pria muda. Bro, kolak Dinda buka lagi loh nanti maghrib. Katanya yang sekarang lebih enak." Rio langsung berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Dia mendekati pedagang itu. "Serius bang? Tadi saya lihat dia cuma duduk aja, nggak jualan lagi." Pedagang itu tertawa. "Tadi pagi iya, tapi siangnya katanya ada yang bantuin. Sekarang malah udah ada kolaknya di lapak."
Rio langsung lari ke arah rumah Dinda. Tapi anehnya, lapaknya sudah tak ada di depan rumah. Bekasnya pun bersih, seolah belum pernah ada di sana. Dia panik, matanya menyapu ke segala arah. Lalu, dia lihat satu hal yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di ujung jalan ada gerobak kolak baru, dicat kuning cerah. Di atasnya, papan kecil bertuliskan kolak manis Dinda. Cuma 1 porsi sehari, dan yang berdiri di balik gerobak bukan Dinda, tapi seorang perempuan lain lebih muda, lebih cerah. Tapi tatapannya sama, lugu, polos, dan terlalu ramah. Rio mendekat. Perempuan itu tersenyum. "Mau coba mas? Kolak pertama gratis loh." Rio menahan napas. "Dinda kemana?" Perempuan itu tertawa pelan. "Saya bukan Dinda, tapi resepnya warisan dari dia." Rio mundur perlahan, matanya menatap gerobak yang mengeluarkan aroma manis menyengat. Di dalam panci, kolaknya berwarna kemerahan, lebih pekat dari biasanya. Dia sadar, ini belum selesai, hanya berganti bentuk, dan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Rio tidak tidur malam itu. Kepalanya penuh tanya, matanya terus menatap ke langit-langit kamarnya. Bayangan gerobak kolak kuning dan senyum perempuan asing itu terus menghantui. Rasanya ada yang nggak beres. Bahkan setelah Dinda hilang entah kemana, rasa manis dari kolak itu masih menempel di lidahnya seperti racun yang pelan-pelan menyebar. Paginya, Rio nekat ke rumah Dinda. Rumah itu sepi. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan, tapi pintunya terbuka sedikit. Dengan ragu, Rio mendorongnya pelan. Aroma manis menusuk hidungnya, aroma yang sama seperti kolak di gerobak kemarin. Rumah itu berantakan, seperti habis digerebek, barang-barang berserakan. Beberapa panci penuh noda coklat kering, seperti sisa santan dan gula merah. Tapi anehnya, ada juga bercak-bercak merah yang baunya menyengat. Rio melangkah ke ruang tengah. Di meja kayu tua, ia menemukan foto-foto Dinda berserakan. Salah satunya membuat Rio tertegun. Di foto itu, Dinda berdiri di depan gerobak kolak, tapi bukan sendiri. Di sampingnya ada perempuan yang dia temui kemarin. Hanya saja, rambutnya lebih pendek dan wajahnya sedikit berbeda. Tapi sorot matanya sama. Tatapan lugu yang menipu. Rio berbalik, kaget. Dinda berdiri di sana, tapi matanya kosong, kulitnya pucat, dan senyumnya dingin. "Kamu datang juga ya?" katanya pelan. Rio mundur. "Apa yang kamu lakukan, Dinda? Siapa perempuan itu?" Dinda berjalan mendekat. "Dia, aku. Versi yang lebih baru, lebih muda, lebih segar, aku cuman wadah sementara." Tiba-tiba, tubuh Dinda kejang. Dari matanya keluar cairan hitam. Tubuhnya roboh. Dari balik kamar, terdengar suara tawa pelan seperti suara perempuan remaja. Rio mendekat dengan gemetar. Pintu kamar terbuka sendiri. Di dalamnya, perempuan kemarin berdiri di depan cermin besar. Tapi yang memantul di cermin bukan dirinya, melainkan puluhan wajah perempuan berbeda. Semua mirip, semua berwajah lugu. Perempuan itu berbicara sambil menatap cermin. "Kolak ini bukan cuma buat pesugihan, ini cara hidup. Selama masih ada yang mau mencicipi, aku nggak akan mati." Rio tersadar, ini bukan soal Dinda, bukan soal satu orang. Ini semacam roh atau entitas yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Selalu perempuan, selalu muda, selalu lugu. "Kenapa kamu pilih kolak?" tanya Rio dengan suara bergetar. Perempuan itu tertawa pelan. "Karena kolak disukai semua orang, apalagi pas puasa. Manisnya gampang diterima, kayak aku." Rio mundur, tapi terpeleset. Saat jatuh, kakinya menyenggol ember kecil. Isinya darah kental bercampur santan,
tumpah ke lantai. Perempuan itu menoleh cepat. "Oh, kamu lihat ya." Rio langsung lari, tapi dari semua arah muncul suara bisikan. "Mau kolak, Mas? Manis banget kan? Gratis kok." Dia lari keluar rumah, tapi begitu keluar, bukan gang rumah yang ia kenal. Jalanan itu gelap, kabut menggantung di udara. Di kiri kanan jalan berdiri gerobak-gerobak kolak yang semuanya menyala samar dengan lampu minyak. Di setiap gerobak ada perempuan yang tersenyum. Semuanya punya wajah berbeda, tapi dengan senyum yang sama. Mata lugu, tatapan polos. Rio berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, dia ada di lapak kolak yang pertama kali dia datangi. Tapi sekarang tidak ada keramaian, hanya dia. Di depan gerobak, perempuan itu menyendok kolak ke mangkuk kecil. "Mau yang manis banget atau yang agak pahit?" tanyanya ringan. "Aku cuma mau pergi," jawab Rio. Perempuan itu mendekat. "Kamu udah makan kolakku, berarti kamu bagian dari siklus ini. Kamu bisa pilih, ikut, atau jadi tumbal berikutnya." Rio menolak, tapi tubuhnya mulai lemas. Seolah-olah aroma kolak itu menyerap kekuatannya. Perempuan itu meletakkan tangannya di kepala Rio. "Tenang, kamu nggak akan mati. Kamu cuman akan tidur dan jadi bagian dari ingatan orang-orang yang pernah makan kolakku." Rio menjerit, tapi pandangannya mengabur. Dunia seperti diputar, dan semuanya gelap. 3 hari kemudian, sebuah berita muncul di media lokal. Mahasiswa ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakan. Diduga bunuh diri, namun wajah korban menunjukkan ekspresi ketakutan ekstrim. Tidak ditemukan luka fisik. Sementara itu, di pasar tradisional, sebuah gerobak kolak baru muncul. Nama di gerobaknya, Kolak Manis Kirana. Penjaganya, seorang gadis muda berambut pendek dengan senyum paling polos yang pernah dilihat orang-orang di sana. "Kolak pertama gratis, Mas," katanya sambil menyendok kolak ke mangkuk. Dan dari kejauhan terlihat seorang pria muda berhenti melangkah. Matanya tertarik ke arah gerobak. Senyumnya terbit. Ia mendekat tanpa sadar. Rio ada di balik gerobak itu, tapi bukan sebagai dirinya. Ia berdiri, diam, dengan mata kosong, menyatu dalam bayangan. Suara lirihnya terdengar dalam hati Kirana. Mereka akan datang lagi, dan lagi, dan lagi. Kolak itu akan tetap manis, tapi tumbalnya makin sadis.